Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kembali lagi di mata kuliah fonetik bersama saya Tamerisa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang diftong. Kira-kira teman-teman mahasiswa semua udah pada tahu belum sih apa itu diftong? Kalau belum, kita belajar sama-sama ya. Jadi, apa sih diftong itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diftong merupakan bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Dalam artian lain, diftong merupakan gabungan dua huruf vokal yang pengucapannya tidak bisa dipisahkan alias memiliki satu bunyi. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya mengenai pengertian dari diftong itu sendiri. Tapi kira-kira teman-teman semua ini pada tahu belum sih bagaimana ciri-ciri diftong? Kalau belum, kita bakal bahas di sini ya. Jadi, ciri-ciri diftong itu ditandai dengan saat pengucapan posisi lidah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Maksudnya gimana? Jadi, perbedaan tersebut menyangkut tinggi rendahnya lidah, kemudian bagian lidah yang bergerak, dan strukturnya. Nah, strukturnya di sini itu bermaksud atau dalam artian jarak antara langit-langit lidah dan posisi lidah saat mengucapkan. Oke, kita langsung beralih ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa aja sih macam-macam diftong itu. Jadi teman-teman perlu kalian semua ketahui bahwa diftong itu terdapat 3 macam. Nah, yang pertama ada diftong naik, yang kedua ada diftong turun, dan yang ketiga ada diftong memusat. Nah, ketiganya ini bakal kita bahas satu persatu ya, agar teman-teman semua lebih paham nih tentang macam-macam diftong. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih mengenai diftong naik atau rising diphthong. Nah, rising diphthong ini terjadi apabila vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah yang lebih tinggi dibandingkan posisi saat pengucapan vokal yang pertama. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat 3 jenis diftong naik. Apa aja? Yang pertama ada diftong naik menutup maju AI. Nah, ini tuh terdapat dalam kata pakai, lalai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada diftong naik menutup maju OI. Nah, biasanya nih diftong naik menutup maju OI terdapat pada kata sepoi, amboy, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada diftong naik menutup mundur AU. Nah, ini diftong naik menutup mundur biasanya tuh dijumpai di kata lampau, kacau, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya diftong naik itu sebenarnya pengucapan vokal yang kedua itu lebih jelas dibandingkan dengan pengucapan vokal yang pertama. Jadi suaranya saat penyebutan huruf vokal kedua itu lebih ditingkatkan lagi dengan posisi lidah yang lebih tinggi dibandingkan dengan saat pengucapan vokal yang pertama. Oke, kita beranjak ke macam-macam diftong yang kedua, yaitu diftong turun atau falling diphthong. Nah, falling diphthong ini terjadi apabila posisi lidah itu lebih rendah pada saat pengucapan huruf vokal yang kedua dibandingkan pengucapan huruf vokal yang pertama. Jadi, diftong turun ini sebenarnya adalah kebalikan dari diftong naik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun sayangnya nih, diftong turun tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tapi diftong turun ini terdapat pada bahasa Jawa dan terdapat 4 jenis diftong turun dalam bahasa Jawa. Kira-kira apa aja? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada diftong turun membuka maju gabungan huruf U dan A. Nah, contohnya terdapat pada kata muarem dan uadok. Yang kedua, ada diftong turun membuka maju gabungan huruf vokal U dan E yang sebagai contoh terdapat pada kata nguayel dan uena. Yang ketiga, ada diftong turun membuka mundur gabungan huruf vokal U dan A. Sebagai contohnya adalah kata luoro. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, ada diftong turun membuka memusat gabungan huruf vokal U dan E. Nah, ini sebagai contohnya terdapat pada kata gede. Jadi kan sudah dibahas ya sebelumnya mengenai diftong naik dan diftong turun. Nah, sekarang yang ketiga nih, kita akan bahas mengenai diftong memusat. Kira-kira diftong memusat atau centering diftong ini gimana sih proses terjadinya? Nah,
Diftong memusat terjadi apabila saat pengucapannya dilakukan dengan menggerakkan lidah ke vokal tengah sentral. Nah, diftong memusat atau centering diftong ini biasanya terdapat pada kosakata dalam bahasa Inggris. Contohnya, terdapat pada kata more, floor, there, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya, ketiga macam diftong, ada diftong naik, turun, dan memusat. Nah, kira-kira teman-teman udah paham belum ya tentang diftong naik, turun, dan memusat? Sekian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pagi hari ini mengenai materi diftong. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman semua mengenai materi yang telah saya jelaskan, saya telah memberikan penugasan yang bisa teman-teman semua lihat dan akses di e-learning masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian semua bisa menyampaikannya melalui kolom diskusi yang sudah saya sediakan di e-learning. Nah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.